Baitul Faqir. Bait artinya rumah, al-faqir artinya orang miskin. Ketika rumah tersebut disandarkan kepada orang miskin, maka rumah tersebut menjadi hina. Tapi kalau Baitul Ghani, rumah juga, tapi disandarkan kepada orang kaya, maka rumah tersebut menjadi mulia. Umat terdahulu dan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW menjadi mulia? Karena bersanding kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita sering baca Quran. Setelah kita baca Quran, kita cium Al-Quran. Yang kita cium apa? Kulitnya, jilidnya, betul tidak? Sampulnya. Coba kasih tahu pada saya, ada atau tidak ulama yang mengatakan sampul Al-Quran termasuk dari Al-Quran? Cari ulama manapun, mereka tidak akan mengatakan bahwa sampul Al-Quran termasuk daripada Al-Quran. Al-Quran itu ya dari pertama tadi, Bismillahirrahmanirrahim sampai Qul a'udzu birabbin nas. Sampul Al-Quran termasuk Quran atau bukan? Bukan termasuk Al-Quran. Tapi kenapa kok kita setelah membaca Al-Quran kita tutup, kita cium sampul Al-Quran? Kenapa? Karena dia mulia, karena dekat dengan hal yang mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu ikhwani, akhwati, dimanapun kalian berada, yang menonton juga ini di alam nyata dan di alam gaib, jadi kita tidak akan pernah tahu kemuliaan kita kecuali setelah kita mengenal siapa diri kita. Oleh karena itu kita syukuri nikmat ini, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita bahwa kita pasti akan mendapatkan kemuliaan. Allah katakan innamal izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan milik mukmin. Memang betul Allah janjikan nanti kita akan menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling berjaya. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil dalam kejayaan Islam? Islam pasti akan dimuliakan oleh Allah, pasti. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil dalam kemuliaan Islam atau tidak? Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang istiqamah dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, segala sesuatu kalau berhubungan dengan Rasulullah maka akan menjadi mulia. Apapun itu. Bahkan maaf kalau kita baca sejarah Rasulullah SAW, ada sebagian orang yang hijrah dari tempat yang jauh. Contohnya daripada Habasyah, ada seorang yang bernama Bilal. Sampai sekarang namanya disebut di mana-mana. Semua orang mengenal beliau. Lebih hebat daripada siapapun di dunia ini. Sebagian orang mungkin terkenal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, hilang ceritanya. Sehebat-hebatnya orang tersebut di masanya. Tapi Bilal bin Rabah, orang kampung, orang pelosok, orang pedalaman, akan tapi beliau masih dikenal karena apa? Karena menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun saja yang berhubungan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjadi mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara yang dibahas tentang Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala bedakan cara berbicara Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, mengajarkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia. Allah katakan kalau memanggil Nabi Musa ya Musa, memanggil Nabi Isa ya Isa, memanggil Nabi Nuh ya Nuh, memanggil Nabi Ibrahim ya Ibrahim, memanggil Nabi Adam ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata, memanggil Nabi Isa ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai, memanggil Nabi Muhammad apakah ada kalimat ya Muhammad di dalam Al-Quran? Coba beritahukan kepada saya. Coba sekarang buka Al-Quran, cari satu saja kalimat Allah memanggil nama Nabi Muhammad dengan nama ya Muhammad. Ada atau tidak? Tidak. Semua dengan laqab ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Allah Subhanahu wa taala panggil nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama yang agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala letakkan kalimat-kalimat seperti tauhid tadi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin dipindahkan kiblat yang dari Baitul Maqdis menuju Makkah, menuju Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah meminta. Allah katakan qad nara taqalluba wajhika fis samai fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fa lagi dimulai, lam taukid lagi, nun nuwalliyannaka tauqid thaqilah lagi, kaf harful khitab lagi. Jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pilih Nabi Muhammad sebagai uswah. Allah katakan Nabi Muhammad adalah apa? Uswah. Kalau di dalam bahasa Arab sebenarnya orang yang diikuti itu qudwah. Qudwah itu apa? Orang yang diikuti. Contohnya dalam fiqih mungkin kita baca syurutul qudwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Muhammad uswah. Contoh di dalam segala hal. Dalam urusan duniawi, urusan ukhrawi.
Nabi yang berjumpa dengan Allah, Mi'raj, berjumpa dengan Allah. Kalau kita masuk ke istana negara atau masuk ke tempat yang mulia, menurut kita, kita pulang-pulangnya udah belagu, kita sudah update, kita sudah kasih tahu semua orang. Ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang ke rumahnya ngelihat ada kucing, dikasih minuman, gelas yang sama Rasulullah minum dari kucing tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, turun ke bumi, istrinya nggak bisa naik untanya karena agak sedikit tidak tinggi, istrinya yang bernama Sofia. Rasulullah SAW letakkan kakinya untuk dinaiki istrinya. Bahkan dalam riwayat, punggung Rasulullah SAW dijadikan injakan untuk istrinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Rasulullah SAW tidak malu. Sayyidatuna Aisyah ditanya, Rasulullah ini apa sih bedanya? Kok kamu bisa ngobrol sama Rasulullah? Kalau kami ini katanya di luar ngelihat Rasulullah SAW itu takut. Orang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berjumpa dengan Rasulullah SAW akan ahabah wa idza khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang kalau berjumpa dengan Rasulullah sekilas begitu gugup, gemetaran, nggak bisa ngomong. Bahkan katanya sebagian sahabat itu udah dicatat nih mau ngomong apa. Di depan Rasulullah SAW nggak bisa ngomong. Sampai seorang perempuan ketika ditanya kepada Rasulullah, alaki hajat, kamu punya hajat kepada saya? Dia mengatakan, nggak bisa ngomong. Tata-tata, nggak bisa ngomong. Kata Rasulullah, ya miskinah, aliki bis sakinah. Wahai orang perempuan yang aku kasihan kepadamu, tenang saja. Saya ini tidak ada beda dengan kamu. Saya ini adalah apa? Anak daripada seorang perempuan yang makan dendeng, kata Rasulullah. Dendeng apa dendeng itu namanya? Dendeng. Makan daging, kata Rasulullah. Tidak ada bedanya. Nabi Muhammad SAW kata sahabat, wahai Aisyah kok bisa? Ini Siti Aisyah kan selalu banyak terkadang masalah-masalah yang diceritakan oleh Siti Aisyah. Bahkan Siti Aisyah pernah menceritakan, kami ini pernah punya masalah sama Rasulullah. Saya ini pernah punya masalah sama Rasulullah. Suatu saat saya ngambek sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, kita cari jalan keluar. Gimana caranya supaya kita baikan? Kata Rasulullah SAW, gimana kalau saya panggil penengah antara kita berdua? Kata Aisyah, oke wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu mau Umar? Umar nggak mau, Umar orangnya keras. Apakah kamu mau Utsman? Utsman nggak. Utsman ini orangnya terlalu pemalu. Jadi Rasulullah menawarkan, apakah Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib sepupu kamu dan menantu kamu ya Rasulullah, pasti dia akan memenangkan kamu. Terus kamu maunya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar orang yang tepat katanya. Orangnya bijak, padahal bapaknya sendiri. Siti Aisyah mengatakan apa? Ini orang yang bijak, orang yang tepat. Ya sudah, panggil Abu Bakar. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar sudah malu di hadapan Rasulullah SAW. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, saya memanggil kamu ke tempat ini untuk menjadi penengah antara saya dengan Aisyah. Karena saya memiliki masalah, kamu bukan sahabat saya dan kamu bukan ayah daripada Aisyah. Sekarang kamu sebagai penengah antara masalah kami berdua. Kata Sayyidina Abu Bakar, oke ya Rasulullah. Duduk Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya, siapa yang mau menceritakan? Maka Rasulullah SAW katakan, wahai Aisyah, saya atau kamu dulu yang memulai? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kamu dulu yang memulai ya Rasulullah, tapi tolong jangan berdusta. Sayyidatuna Aisyah mengatakan hal yang sedemikian rupa, kamu saja ya Rasulullah yang berkata dahuluan, akan tapi tolong jangan dusta. Sayyidina Abu Bakar berdiri marah, langsung mau memukul Sayyidina Abu Bakar. Masa Rasulullah kamu katakan pendusta? Masa Rasulullah kamu katakan berbohong? Ketika mau ditampar oleh Sayyidina Abu Bakar, ditahan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, aku memanggil kamu ke sini bukan untuk memukul istri saya, tapi saya memanggil kamu ke sini untuk menyelesaikan masalah saya dan Aisyah. Maka larilah Sayyidina Abu Bakar, disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Lalu Sayyidatuna Aisyah memeluk Rasulullah dan mengatakan, Rasulullah SAW katakan kepada Sayyidatuna Aisyah, kamu lihat betapa hebatnya suami kamu menyelamatkan kamu dari musuh kamu. Sehingga Sayyidatuna Aisyah malu dan mendekat kepada Rasulullah SAW. Ikhwani, Rasulullah SAW kehidupannya seperti kita, tidak ada beda. Jadi jangan kira bahwa sungguhnya kehidupan Rasulullah SAW ketika itu hanya khusyuk dalam ibadah saja. Tidak, Rasulullah SAW hidup dengan kesenangan, hidup dengan keharmonisan, hidup dengan apa? Hidup dengan canda, tawa. Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan bawa air. Ya Rasulullah, tolong doakan suami saya sedang sakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa suami kamu? Suami saya Jabir bin Abdullah. Oh, yang matanya ada hitamnya ya, kata Rasulullah. Bingung istrinya, ada hitamnya atau tidak? Coba, kata Rasulullah, kamu pulang dulu, kamu lihat ada hitamnya atau tidak. Pulang dia, ditanya sama suaminya, sudah dapat doa dari Rasulullah? Rasulullah tanya, mata kamu ada hitamnya atau tidak? Maka
Kata Jabir bin Abdullah, dia mengatakan semua mata pasti ada hitamnya. Akhirnya dia pun pulang ke Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, suami saya matanya ada hitamnya. Sehingga Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita, kemudian Rasulullah datang ke rumah Siti Aisyah. Ketika itu Siti Aisyah sedang duduk sama nenek yang sudah tua. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, siapa itu? Ini sahabat saya, Rasulullah sering duduk sini ngumpul sama saya, kata Siti Aisyah. Kata Rasulullah SAW, kasih tahu dia nggak bakalan masuk surga. Dikasih tahu sama Siti Aisyah, nangis ini nenek ini. Akhirnya pulang ke rumahnya nangis terus menerus setiap hari, sehingga dia tidak pernah datang lagi ke rumah Siti Aisyah. Rasulullah tanya, mana nenek-nenek yang biasa duduk sama kamu, wahai Aisyah? Sekarang sudah selalu nangis ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia dikatakan oleh engkau, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa yuha. Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta. Nenek ini yakin dia tidak akan pernah masuk surga. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan, wahai Aisyah, bukan itu yang kumaksud. Nanti kalau dia masuk surga, dia berubah, nggak jadi nenek-nenek lagi. Di surga tidak ada nenek-nenek, kata Rasulullah SAW. Ini riwayatnya sahih.